Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilah Aulia Afifah. Saya dari kelas 2 PAIA dengan NIM belakang 016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Qawaid Fiqh sebagai tugas semester mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Materi yang akan saya bahas meliputi tentang pengertian fikih itu sendiri, sejarah perkembangannya, serta 5 kaidah pokok dalam fikih beserta contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari qawaidul fikih. Dari penjelasan di sini. Qawaidul fikih merupakan salah satu cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang memiliki peran sangat penting. Ilmu ini juga membantu para ulama dan umat Islam dalam memahami berbagai persoalan hukum secara lebih mudah, sistematis, dan lebih terarah. Secara bahasa, qawaidul fikih itu terdiri dari 2 kata, yaitu kata qawaid dan kata fiqh. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang berarti dasar, fondasi, landasan, aturan, atau prinsip umum yang menjadi pijakan bagi sesuatu. Dalam Al-Quran, kata kaidah ini juga digunakan untuk menunjukkan fondasi bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah merupakan suatu yang menjadi dasar atau penyangga utama. Sedangkan kata fiqh itu secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Menurut istilah para ulama, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, secara bahasa, qawaidul fiqh dapat diartikan sebagai kumpulan prinsip atau aturan dasar yang digunakan dalam memahami hukum-hukum fikih. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan qawaidul fikih itu sebagai kaidah-kaidah umum yang mencakup banyak cabang masalah fikih sehingga dapat digunakan untuk mengetahui hukum berbagai persoalan yang termasuk di dalamnya. Artinya, qawaidul fikih ini itu bukan membahas satu hukum tertentu, tetapi membahas prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar bagi banyak hukum. Adapun satu contoh kaidah yang terdapat dalam qawaidul fikih ini yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang berarti segala sesuatu tergantung pada tujuan ataupun niatnya. Pada kaidah ini tidak hanya berlaku pada satu ibadah tertentu saja, tetapi mencakup banyak perbuatan seperti sholat, puasa, sedekah, belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas lainnya. Oleh karena itu, kaidah fikih disebut sebagai aturan umum yang dapat diterapkan pada banyak kasus sekaligus. Qawaidul fiqh ini juga sering disebut sebagai alat untuk memahami hubungan antara berbagai hukum Islam yang terlihat berbeda, tetapi sebenarnya memiliki dasar yang sama. Misalnya, Islam memperbolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, memperbolehkan musafir untuk mengqashar sholat, memperbolehkan bertayamum ketika tidak ada air di daerah tersebut. Ketiga hukum tersebut memiliki dasar yang sama, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Melalui kaidah ini dapat dipahami bahwa berbagai hukum tersebut lahir dari prinsip yang sama. Selanjutnya, selain itu, kaidah fikih ini juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Para ulama menggunakan kaidah-kaidah fikih sebagai pedoman ketika menghadapi persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Di era modern seperti sekarang ini, banyak muncul persoalan-persoalan yang tidak ditemukan pada masa klasik, seperti transaksi digital, marketing online,
uang elektronik, kecerdasan buatan ataupun AI, dan teknologi kesehatan modern. Untuk menentukan hukum berbagai persoalan tersebut, para ulama ini tidak hanya melihat bentuk masalahnya, tetapi juga mengembalikan kepada kaidah-kaidah umum yang telah dirumuskan dalam Qawaidul Fiqhiyah. Oleh karena itu, Qawaidul Fiqhiyah menjadi satu instrumen penting dalam menjaga agar hukum Islam itu tetap relevan dalam perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Mempelajari kaidah fikih juga memiliki banyak manfaatnya, terutama untuk membantu seseorang memahami hukum Islam secara lebih mudah. Karena apa? Karena berbagai persoalan dapat diringkas ke dalam kaidah-kaidah umum. Yang kedua, membantu para ulama dalam berijtihad ketika mendapati persoalan baru. Yang ketiga, ada memudahkan mahasiswa dan masyarakat dalam memahami alasan dibalik suatu hukum. Selanjutnya ada menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sistem yang teratur, logis, dan mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan. Dengan mempelajari kaidah fikih ini, kita tidak hanya mengetahui apa hukumnya, tetapi juga memahami mengapa hukum tersebut ditetapkan. Hal inilah yang menjadikan Qawaidul Fiqh ini menjadi salah satu ilmu yang sangat penting dalam kajian umat Islam. Pembahasan selanjutnya ada sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Di sini dijelaskan ada 5 poin sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama ada pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, kaidah fikih itu belum dibukukan, namun prinsip-prinsipnya itu sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Di sini ada satu contoh hadis yang artinya tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Dari hadis ini juga menjadi dasar lahirnya kaidah tentang menghilangkan kemudaratan. Selanjutnya, yang kedua ada pada masa sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menggunakan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan berbagai persoalan baru. Mereka mulai merumuskan prinsip-prinsip hukum yang kemudian berkembang menjadi kaidah fikih yang kita kenal sekarang. Yang ketiga ada masa tabi'in dan imam madhab. Pada masa ini, para ulama mulai menyusun hukum-hukum fikih secara sistematis. Tokoh-tokohnya seperti ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, yang keempat ada masa kodifikasi. Pada abad-abad berikutnya, para ulama mulai menyusun dan mulai menulis kitab khususnya tentang kaidah fikih. Di antara tokoh terkenalnya ada Imam As-Suyuti dan ada Imam Al-Qarafi, Imam Rajab Al-Hanbali. Mereka menyusun dan mengembangkan kaidah fikih sehingga menjadi disiplin ilmu itu sendiri. Selanjutnya ada pada masa modern. Saat ini, kaidah fikih digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer seperti transaksi digital, perbankan syariah, teknologi kesehatan, e-commerce, dan artificial intelligence. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu ada 5 kaidah pokok Qawaidul Fiqhiyah serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama itu ada al-amru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taysir, ad-dararu yuzal, dan yang terakhir ada al-adah muhakkamah. Kita langsung saja masuk pada kaidah pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu, segala perkara tergantung pada tujuan atau niatnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dinilai berdasarkan nilai
berdasarkan niat pelakunya. Meskipun tindakan yang dilakukan sama, hukum dan nilainya bisa berbeda karena perbedaan niat. Dasar kaidah ini adalah ada suatu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyati, yang artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Ada beberapa contoh dari kaidah al-amru bimaqsadiha, yaitu misal ada seseorang belajar untuk mencari ilmu dan niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka niat tersebut mendapatkan pahala karena niatnya itu tulus. Namun jika belajarnya itu hanya untuk pamer atau mencari pujian, maka nilai ibadah itu pun akan hilang. Dan ada contoh yang lain, contohnya jika seseorang memberi bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan tanpa ada niat pamer ataupun ria, itu sedekah itu akan menjadi pahala. Adapun contoh lainnya, ada misal seorang mahasiswa itu mengikuti kegiatan kuliah, organisasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu pun dapat menjadi ibadah apabila dilakukannya itu dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, tanpa berpikir dengan niat yang jahat-jahat. Itu juga bisa menjadi ibadah jika diniatkannya itu dengan baik. Kaidah kedua ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak hilang karena keraguan. Pada kaidah ini mengajarkan bahwa suatu yang sudah pasti tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang masih diragukan. Islam menempatkan keyakinan pada posisi yang lebih kuat daripada dugaan. Contohnya, ada seseorang yang sudah berwudu, kemudian muncul keraguan apakah wudunya itu batal atau tidak. Maka seseorang itu tetap dianggap memiliki wudu karena pasti sudah berwudu, sedangkan batalnya itu masih diragukan. Adapun contoh yang lain, misal ada seseorang yang dia tuh yakin memiliki utang kepada orang lain, maka kewajiban membayar utang itu tetap ada sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa utang tersebut itu sudah lunas. Dan kaidah ini tuh sangat penting karena mencegah umat Islam dari sikap was-was yang berlebihan. Jika setiap keraguan dijadikan dasar hukum, maka kehidupan akan menjadi sulit dan akan menjadi lebih tidak tenang. Dan selanjutnya, yang ketiga ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Adapun contoh dari kaidah ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir, ada beberapa contoh. Yang pertama, musafir diperbolehkan untuk mengusur sholatnya, orang sakit boleh sholat sambil duduk atau berbaring, orang yang tidak menemukan air diperbolehkan untuk bertayamum, dan ibu hamil dan ibu menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila khawatir terhadap kesehatan dirinya atau bayinya. Itu juga boleh karena Allah itu memberi rukhsah kepada hamba-hambanya. Kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan syariat bukan untuk menyulitkan manusia, tetapi untuk membawa kemaslahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia yang tidak menghendaki kesulitan. Karena itu, Islam selalu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan seseorang. Selanjutnya ada kaidah keempat, yaitu ad-dararu yuzal, yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Pada kaidah ini menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Segala sesuatu yang menyebabkan kerugian, bahaya, atau kerusakan harus dicegah dan dihilangkan. Tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada misal larangan menjual makanan yang berbahaya, larangan membuang sampah sembarangan, larangan merokok di tempat tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain,
larangan penipuan dalam perdagangan. Dalam konteks modern ini, kaidah ini juga digunakan dalam kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, kaidah ini bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, sehat, dan sejahtera untuk semua umat Islam. Yang terakhir ada al-'adu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Islam menghargai adat dan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena masyarakat di berbagai daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, maka adat yang baik dapat dijadikan dasar dalam penetapan suatu hukum. Di sini dijelaskan ada beberapa contoh dalam penerapan sehari-hari. Yang pertama ada besarnya mahar pernikahan berbagai suatu kebiasaan di daerah. Adapun contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada besarnya mahar pernikahan berbeda-beda sesuai kebiasaan daerah. Bentuk hadiah dalam pernikahan juga berbeda di setiap wilayah. Penentuan standar nafkah keluarga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Namun, ada syarat penting, yaitu adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apabila suatu adat mengandung kemaksiatan atau kerusakan, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kaidah ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia saat ini. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih ini merupakan kumpulan kaidah atau prinsip umum yang menjadi dasar dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam. Ilmu ini memiliki peran yang sangat penting karena membantu para ulama maupun umat Islam dalam memahami berbagai persoalan fikih secara lebih mudah, sistematis, dan lebih terarah. Qaidul fikih ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan perkembangan melalui proses yang panjang sejak zaman Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in, hingga masa para imam madhab dan ulama setelahnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa para ulama selalu berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat yang modern seperti kala ini. Dalam pembahasan ini juga telah dijelaskan 5 kaidah pokok qaidul fikih yang dikenal sebagai al-qawaid al-khams al-kubra, yaitu ada 5 kaidah. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, yang berarti mengajarkan bahwa setiap perbuatan itu dinilai dari berdasarkan niat ataupun tujuannya. Yang kedua ada al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu yang mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan hanya karena ada keraguan. Yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibu taysir, yaitu yang menunjukkan bahwa kesulitan akan mendatangkan kemudahan dalam syariat Islam. Yang keempat ada ad-dararu yuzal, yang menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Dan yang terakhir ada kaidah al-'adatu muhakkamah, yang menjelaskan bahwa adat dan kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ataupun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Melalui kaidah 5 tersebut, dapat kita pahami bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang kuat, fleksibel, dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Kaidah-kaidah tersebut juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan niat, memberikan kemudahan, menghindari kemudharatan, menghargai kepastian hukum, serta menghormati budaya dan kebiasaan masyarakat yang baik. Sebagai mahasiswa,
Mempelajari kaidah fikih ini tidak hanya penting untuk menambah pengetahuan saja, tetapi juga membantu kita berpikir lebih kritis dalam memahami hukum-hukum Islam dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kaidah-kaidah fikih ini, kita dapat melihat bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kaidah fikih merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam kajian Islam karena menjadi jembatan antara dalil-dalil syariat dengan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam baik pada masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga pembahasan kali ini, pembahasan mengenai Quran fikih ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan kecintaan kita terhadap ilmu-ilmu keislaman, serta mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fadilah Waliyafifah, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.